Skill yang menurut gue wajib dimilikin sebelum menerusin bisnis keluarga. Gak ada sekolah yang ngajarin gimana caranya jadi penerus bisnis keluarga. Gak ada juga yang ngajarin kita tentang gimana caranya komunikasi sama orang tua supaya gak ada konflik di bisnis keluarga kita. Atau kelas course gitu ya, yang bahas gimana caranya bikin keputusan yang bisa nyenengin keluarga kita, nyenengin orang tua, dan tim sekaligus. Tapi, justru yang paling nyata, ketika lo masuk bisnis keluarga, lo bukan cuman bawa visi lo sendiri, tapi juga beban nama besar, ekspektasi orang rumah, orang tua lo gitu ya, keluarga, dan pandangan skeptis dari orang-orang yang ngerasa lo ini cuman anak bos yang numpang kerja. Hai, gue Akbar Sanjani, dan sebelum gue benar-benar turun ke bisnis keluarga, gue sadar ada beberapa skill yang harus gue punya dulu biar gue nggak jadi beban tapi malah jadi value creator. Ini dia 5 hal yang sudah gue kurasi dan sampai hari ini masih gue asah terus untuk gue pelajarin. Banyak orang yang kira jadi anak penerus itu artinya kita tinggal bawa visi baru, bikin keputusan gitu ya sesuai dengan idealisme kita, terus nantinya tim akan nurut dan keluarga tinggal support. Padahal gak segampang itu teman-teman. Kadang nih ya, lo itu ada di posisi yang serba salah. Misal, lo itu pengen ikutin cara orang tua lo, tapi tim lo akhirnya ngerasa kalau sistem ini tuh udah lama, udah outdated lah, udah usang gitu ya. Kalau misal lo ikutin cara tim lo, orang tua lo tuh ngerasa kalau misalnya mereka ini nggak hormat, nggak ngerti akar bisnisnya, malah jadi ngacak-ngacak urusan di dalam internal bisnis. Gue pernah ada di momen dimana gue harus ambil keputusan penting soal sistem kerja. Kalau misalnya versi gue nih, gue tuh pengen banget bikin sistem yang lebih efisien dan digital. Kita udah tahu lah ya sekarang udah zaman-zamannya AI. Tapi versi orang tua gue, yang penting itu bisa dipantau langsung, kerjanya kelihatan, dan gak ribet. Sementara itu, di tim gue, itu udah di posisi yang, udah frustasi gitu ya. Karena sistem yang lama ini terlalu manual dan boros tenaga dan boros waktu gitu. Akhirnya, yang gue lakuin, itu bukan cuma memutuskan yang terbaik, tapi memastikan semua pihak merasa didengar dan dihargai. Dari sini akhirnya gue pelan-pelan untuk ngajak orang tua gue diskusi, pakai bahasa yang relate di generasinya beliau gitu ya. Sambil bareng tim gue juga gue kasih tahu gitu, dan gue juga kasih ruang buat mereka untuk testing sistem baru yang nggak terlalu ekstrim transisinya. Capek? Ya jelas capek, tapi hasilnya semua pihak lebih accepting akhirnya. Bahkan sistem barunya dipakai sampai hari ini. Dari sini akhirnya gue belajar gitu, kalau decision making itu bukan soal siapa yang benar, bukan siapa yang salah, tapi siapa yang paling bisa menyeimbangkan kepentingan tanpa bikin pihak lain itu ngerasa kehilangan jati dirinya. Kebanyakan konflik di bisnis keluarga itu bukan karena visi yang beda teman-teman, tapi dari cara nyampeinnya yang berbeda. Pasti lo pernah ada di kondisi dimana generasi sebelum lo, senior-senior nih, ketika misalnya lo menyampaikan pendapat, itu lo dianggap sebagai orang yang terlalu frontal lah, nggak beretika, cara menyampaikannya terlalu barbar lah, bla 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 bla. Tapi di sisi lain, ketika misalnya kita lagi bicara di generasi kita nih, menggunakan cara yang lama, cara senior kita bicara gitu, itu kesannya malah kita kayak terlalu kaku gitu. Pada kenyataannya, pada saat ini dipraktikkan gitu dan terjadi di dunia nyata, kita dalam menyampaikan pendapat itu malah akhirnya lebih ke debat, bukan soal isi, tapi soal tone bicaranya, soal sopannya, soal santunnya, bahasa lo yang terlalu Gen Z. Gue pernah banget waktu itu gue lagi coba untuk mengajukan perubahan SOP gitu ya. Udah gue coba untuk bikin rinci, udah gue coba untuk bikin detail, terus abis itu tibalah waktu meeting. Tapi pada saat meeting ini baru mulai nih, gue baru ngomong sebentar, itu gue langsung dipotong teman-teman. Kamu ngomongnya tuh pakai etika dong. Kamu harus lihat dong, ini ngomongnya sama siapa di sini. Jangan sembarangan cara bicaranya gitu. Padahal sebenarnya isinya logis. Gue juga merasa waktu itu gue ngomong juga dengan tone yang bagus kok. Nggak yang kayak gue lagi ngomong di tongkrongan gitu teman-teman. Tapi akhirnya di titik itu gue belajar. Ternyata penyampaian itu adalah seni. Seni berkomunikasi. Lo tuh harus tahu kapan waktu yang pas buat lo tegas, kapan lo harus ngerangkul, dan kapan juga lo cuma butuh diem nih untuk mendengarkan mereka supaya mereka ini ngerasa di posisi yang aman. Ini nggak bisa dikuasai dalam semalam teman-teman. Ini tuh butuh waktu, butuh pengalaman, butuh jam terbang lah. Lo harus belajar gimana sih cara mereka berbicara gitu ya. Dan juga ngajak mereka untuk bisa mengerti bahasa kita. Jadi nggak cuma selalu kita ngalah gitu ya. Karena ya kalau misalnya kita ngalah terus, secara nggak langsung kita ikut melestarikan secara yang salah gitu. Tapi ketika misalkan kita kasih yang baru, itu juga jangan sampai membuat mereka nih ngerasa sakit hati gitu. Jadi bisa dibilang lo harus jadi jembatan lah. Lo harus jadi penengah untuk ini semua gitu. Ya memang capek sih, tapi penting banget buat kebaikan dan keberlanjutan bisnis kita.
Kalau lo nggak ngerti angka, teman-teman, siap-siap lo bakal jadi bulan-bulanan tim finance dan partner. Bukan mereka jahat sebenarnya, tapi karena lo sendiri juga harus bisa ngerti dan harus bisa kontrol arus bisnis lo. Jangan salah, orang tua lo sendiri bahkan bisa ngetes gitu. Misalnya nih, lo dikasih laporan bulanan gitu ya. Terus mereka nanya nih ke lo, gimana menurut kamu soal laporan keuangan ini? Terus kalau misalnya kita cuma jawab, ya lumayan bagus nih gitu, omsetnya tinggi gitu ya. Padahal kita nggak ngelihat marginnya itu anjlok. Wah, itu lo kelar sih. Itu sebenarnya gue alamin waktu awal-awal join di perusahaan ini gitu ya. Jadi karena gue ngerasa ketika revenue ini naik gitu, itu gue menganggap bisnis ini sehat. Padahal setelah dihitung-hitung, kalau misalkan revenue tinggi tapi operasionalnya juga tinggi, ya kita nggak dapat margin yang cukup lah untuk bisa kita nikmati. Jatuhnya ya lo kerja, lu dibayar, tapi lu nggak bisa nikmatin apa-apa. Bahkan lebih bahaya lagi ketika cash flow ini mengarah ke minus. Dari situ gue belajar, gue sadar beberapa hal, teman-teman. Yang pasti ini ya, bisnis itu bukan cuma revenue-nya tinggi. Margin itu juga harus tetap ada, teman-teman. Karena disitulah letak lo bisa mendapatkan profit yang bisa lo nikmatin. Nggak cuma lo sendiri, pastinya lo juga pengen dong teman-teman lo ngerasain profit ini. Karena mereka yang juga ada membersamai lo selama perjalanan di perusahaan. Dan yang terakhir, arus kas itu adalah nafas hidup bisnis. Jadi kita harus hati-hati, kita harus tetap was-was, dan harus tetap memonitor arus kas perusahaan. Ya baguslah ketika kita bisa memahami soal valuasi, kemudian juga lo ngerti soal IPO, ngerti lebih jauh lah soal financial knowledge gitu ya. Tapi kalau misalkan lo basicnya aja nggak paham gitu ya akan mencelakakan bisnis lo juga gitu. Ibaratnya lo udah belajar A, B, C, D, E, padahal yang dibutuhkan perusahaan lo saat ini adalah F-nya, fundamentalnya lah gitu. Belum sampai ke level yang advance, itu bakal ngebahayain banget. Bahkan secara nggak langsung, lo bakal dijudge juga sebagai anak bos yang nggak tahu apa-apa, cuma numpang aja di sini. Hati-hati. Ini sih yang paling penting dan paling jarang diajarin. Ya bersyukurlah kalau misalnya lo punya kesempatan untuk diajarkan gitu, atau dapat kesempatan untuk sharing gitu ya. Tapi kalau misalkan lo cuman rely on lo pinter, lo jago teknikal gitu, tapi ketika lo ini gampang ke-trigger, gampang baper, terus abis itu gampang defensif, ya lo bakal capek banget, bakal jadi makan hati. Padahal harusnya nggak sampai ke sana arahnya. Yang perlu lo tahu nih ya, di bisnis keluarga, lo itu bakal dihadapi beberapa hal. Misal nih, ekspektasi keluarga yang tinggi, itu udah pasti. Tim yang pastinya bandingin lo sama generasi sebelumnya. Ya balik lagi ya, karena kita nggak punya track record, kita juga mungkin masih minim pengalaman, komparasi itu suatu hal yang normal, dan mau nggak mau kita harus hadapin, teman-teman. Pinter-pinternya kita ngatur emosi. Yang bahaya juga itu adalah adanya drama kecil-kecilan antar divisi. Ini yang harus dihindari. Pasti ada gitu, tapi kita akan menemukan sendiri caranya, menemukan gimana kita bisa menghadapi drama ini. Dan yang terakhir, itu adalah senior-senior yang pastinya ngerasa kalau ini bocah belum ngerti apa-apa. Balik lagi ya, track record belum ada, pengalaman masih kurang. Di saat ini semua terjadi, teman-teman, lo tuh harus bisa nahan diri, baca situasi, dan bikin keputusan dari ruang kepala yang dingin, bukan dari emosi sesaat. Hati-hati banget, teman-teman. Kalau misalkan lo malah jadi ikutan emosi, lo malah jadi membara gitu ya, lo itu justru malah jadi bagian dari masalah, bukan bagian dari solusi. Dan satu hal nih, yang paling susah, lo harus belajar mengelola rasa ingin diakui. Gue yakin banget, teman-teman, dan gue paham gitu ya, kita ini ada di generasi yang bisa dibilang haus akan validasi lah. Dan menurut gue fine-fine aja, asal masih di batas wajar. Jangan sampai lo ini malah sibuk mengurusi branding lo ketimbang kerja nyata di perusahaan lo. Gue paham sih itu. Kita pengen banget di notice gitu ya, pengen banget dianggap capable gitu. Sampai karena tuh malah akhirnya kita jadi overdo something. Kuncinya sebenarnya tenangin hati, tahan ego kita, kerja konsisten. Pasti mereka bakal lihat, hasilnya pasti akan kelihatan juga. Tanpa perlu kita minta validasi, kita tervalidasi dengan sendirinya. Ini poin yang banyak orang nggak sadarin, teman-teman. Lo ini masuk di bisnis keluarga, tapi juga nggak langsung disegani, teman-teman. Lo itu datang dengan track record yang minim, dan pastinya lo juga datang dengan embel-embel anak bos. Percaya nggak percaya, ada orang yang pastinya mikir nih, ini anak baru nih ngerti apa sih gitu. Paling juga cuma numpang aja. Di situ lo harus punya satu skill penting, teman-teman. Mimpin tanpa posisi, tanpa jabatan, tanpa harus tunjuk-tunjuk. Artinya apa? Lo harus bisa bikin orang percaya sama isi kepala lo dulu sebelum mereka hormat sama lo. Karena balik lagi ya, persis di video yang pertama, kalau mungkin teman-teman udah nonton, respect itu bukan diminta, tapi kita hasilkan sendiri. Dan disinilah waktunya lo membuktikan diri lo. Dengan hasil ya, bukan dengan minta diakui. Konsisten dengan apa yang lo lakukan, lo nggak bisa asal janji, lo juga harus bisa buktikan hasil kerja lo seperti apa. Dan tentunya juga lo harus
mau turun tangan. Lo harus mau tangan lo kotor gitu. Jangan cuman lo mikir dari sisi makro aja. Lo karena ngerasa anak bos, jadi lo pelajarin cuma dari atas. Lo harus ngerti dari hulu ke hilir, sebaliknya juga dari hilir ke hulu. Artinya lo bisa memahami semua proses dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Lo ngerti lapangan, itu yang nantinya akan membantu lo untuk bisa manage perusahaan ini. Dan yang terakhir teman-teman, lo harus mau dengerin, lo harus jadi pendengar yang baik. Kadang nih ya, ketika kita lagi menghadapi orang-orang yang mungkin kerjanya udah lebih lama dari lo, let's say 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan sampai ada yang puluhan tahun gitu ya. Kerja di situ tuh mereka pengen didengar. Karena ya mereka ini udah mengalami berbagai macam situasi ya, keluh kesah gitu ya, dan udah banyak asam garam yang mereka alami gitu. Tapi ketika mereka melihat ada orang yang baru nih, orang yang fresh, mereka tuh pasti punya harapan karena mereka mungkin sebelumnya nggak didengar. Nah mereka tuh punya harapan ketika ada yang ganti baru, yang baru ini tuh ngedengerin. Jadi lo harus berusaha untuk mendengarkan semuanya. Balik lagi ya, kita mungkin nggak bisa bikin keputusan untuk menyenangkan mereka semua gitu. Tapi setidaknya ada beberapa poin yang lo bisa ambil, dan ketika lo menilai itu adalah poin yang bisa dibilang progresif, bisa memberikan improvement ke perusahaan, ya why not untuk kita coba untuk terapkan. Dari sinilah trust kita dibangun, teman-teman. Lo belum tentu bisa langsung mimpin tim dari struktur yang formal, tapi lo bisa mimpin mereka dari energi yang lo bawa, dari cara lo mikir, dari cara lo ngomong, dari cara lo bersikap, dari cara mendengarkan, teman-teman. And that's real leadership, earned not inherited. Jadi sebelum lo bilang siap nerusin bisnis keluarga nih, lo harus tanya diri lo sendiri, kira-kira lo udah punya belum sih skill-skill yang barusan gue sebutin? Minimal itu aja dulu deh, nggak usah jauh-jauh. Karena kalau misalnya lo belum nih, jatuhnya kita bukan penerus, teman-teman. Dan ini cuma pelengkap artinya. Dan di bisnis keluarga itu kita bukan butuh pelengkap. Di bisnis keluarga itu butuhnya penerus. Ya teman-teman ini sebagai pewaris, sebagai penerus. Jadi jangan pusing dengan teman-teman lain yang merintis ya. Fokus kita penerus, inget itu. Gitu aja yang mau gue sharing. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe seperti biasa. Dan share video ini kalau misalkan menurut kalian ini relate. Kalau misalkan ada yang punya pendapat lain, ada yang punya pendapat kalau ada beberapa skill juga yang harus kita kuasai dalam memanage perusahaan keluarga, silahkan tulis di komen. Siapa tahu kita bisa diskusi lebih lanjut di sana. Jangan malu-malu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.